Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi, Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya.
maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut Ito, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut Ito saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian.
Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Arianto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Arianto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
Penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita ini. Ia merisus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasehat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya.
maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut itu, saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian.
Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Arianto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Arianto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasehat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini
dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok labanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Ito mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya.
maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut itu, saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian.
Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Arianto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Arianto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
Penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roysuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roysuryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roysuryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roysuryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roysuryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roysuryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roysuryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roysuryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roysuryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roysuryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roysuryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roysuryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasehat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roysuryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roysuryo CS. Sikap Roysuryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini
dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok labanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Ito mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut Ito, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut Ito saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu
maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut Ito, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut Ito saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana
yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali.
Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasehat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo
oleh Polda Metro Jaya sudah termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut itu, saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana
yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali.
Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
Penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Itu menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Itu menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roysuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roysuryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roysuryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roysuryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roysuryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roysuryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roysuryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roysuryo CS sendiri dinilai oleh penasehat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roysuryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roysuryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roysuryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roysuryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasehat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roysuryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roysuryo CS. Sikap Roysuryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini
dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok labanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Ito mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut Ito, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut Ito saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-Presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Roy Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya.
maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Ros Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Ros Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Ros Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian.
Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Arianto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Arianto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh Penasihat Ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Subardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menilai sikap Rai Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah eks-Presiden RI itu karena ulah Rai Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Rai Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Rai Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi. Locus delicti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Pradi Bersatu terhadap Rai Suryo oleh Polda Metro Jaya, juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delicti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Suryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh
penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, locus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau locus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan 2 unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Rosuryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Rosuryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi terbaru ikut mengomentari polemik ijazah dari Pak Jokowi Tribuners, yang mana sekarang ini Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyoroti kejiwaan dari seluruh penuduh ijazah Pak Jokowi. Pasalnya Roy Suryo CS sendiri dinilai oleh penasihat ahli Kapolri ini semakin kesini semakin mengada-ada. Setelah ijazah Pak Jokowi dikatakan asli, Roy Suryo CS sendiri sekarang beralih ke skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selain Roy Suryo, ada juga kemudian Rismon Sianipa, termasuk juga Dr. Tifa yang kemudian mengatakan akan melayangkan gugatan terhadap skripsi dari Pak Jokowi Tribuners. Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak kemudian berkomentar bahwa kasus ini tidak akan ada habisnya karena satu fakta disampaikan kemudian dilanjutkan dengan narasi lain, dan juga dengan narasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ariyanto Sutadi kemudian bilang bahwa harusnya perlu adanya pengecekan kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, begitu ya. Karena menurutnya Roy Suryo CS ini
terlalu mengotori diri dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ternyata dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menggunakan laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi ini juga sudah dinyatakan identik. Bahkan mantan penasihat Kapolri ini juga menegaskan bahwa Roy Suryo ini sedang membentuk opini publik seolah-olah memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tuh salah dan membuat orang-orang tidak mempercayai hasil dari penyelidikan yang juga sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya karena ulah Roy Suryo CS. Sikap Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah di kasus ini dinilai Ito Sumardi menjadi biang kerok lamanya penyelidikan. Ito menyebut dalam tayangan Kompas Petang, Roy Suryo membuat lama proses menangani suatu masalah atau laporan. Ito menganggap aneh sikap Roy Suryo CS yang meminta agar hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri harus diteliti kembali. Itu mengaku tidak mengerti jalan pikiran Roy Suryo CS yang sengaja membuat lamanya penyelidikan kasus ini dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Ia menilai penyelidikan kasus yang kini ditangani terpusat di Polda Metro Jaya sudah tepat. Hal ini didasari pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penarikan laporan yang dibuat oleh Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Apalagi tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya harus mengambil alih baik pelaporan ijazah palsu maupun pencemaran nama baik termasuk penghasutan dan penyebaran berita bohong di media. Menurut itu, kasus ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara dan dia yakin Polda Metro Jaya memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Terkait hingga kini belum ada penetapan tersangka, menurut itu saat ini penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Meski demikian, dia yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Disinggung tentang laporan pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, hal itu bisa dibuktikan jika ijazah sudah dianggap asli oleh pengadilan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai sikap Roy Suryo aneh karena meminta hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri soal ijazah Joko Widodo. Jokowi harus diteliti kembali. Ito pun menilai lamanya proses penyelidikan kasus ijazah ex-presiden RI itu karena ulah Roy Suryo CS yang terus mencari-cari masalah dalam perkara ini. Ito pun menjadi tak mengerti jalan pikir Roy Suryo CS yang sengaja membuat lama proses penyelidikan dengan membuat cerita-cerita di kasus ini. Karena hal tersebut, Ito mengatakan bahwa Roy Suryo merasa lebih pintar dari penyidik. Padahal, menurut Ito, penyelidikan kasus yang kini ditangani di Polda Metro Jaya itu sudah tepat, didasarkan pada efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus dan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Selain itu, kata dia, penarikan laporan yang dibuat Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya juga sudah sesuai demi efisiensi penanganan. Terlebih lagi, tempat kejadian perkara atau lokus delikti juga di wilayah Polda Metro Jaya. Ito mengatakan, kasus ijazah Jokowi ini memiliki kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi karena menyangkut mantan kepala negara. Oleh karena itu, dia yakin Polda Metro juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menanganinya. Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, Ito yakin penyidik sudah mengantongi calon tersangka. Untuk saat ini, kata Ito, penyidik masih memastikan dua unsur pidana terkait kasus yang dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib suram membayangi Roy Suryo CS buntut menggulirkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Alih-alih membuktikan tuduhan, mereka kini berpotensi dipidana berat atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 11 Juni 2025, pernyataan itu disampaikan pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Rasman menilai jika kasus ini berlanjut tanpa pembuktian kuat dari pihak pelapor, Roy Suryo CS terancam hukuman hingga 4 tahun penjara.
Menurutnya rekonsiliasi bisa terjadi jika pihak menuding datang meminta maaf, namun jika tetap ngotot, kasus ini bisa berakhir di pengadilan. Ia menegaskan tuduhan yang dilontarkan menyangkut pasal fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang bisa diperberat. Tak hanya di dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan internasional lantaran melibatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Bahkan Rasman mengaku rekannya dari Malaysia sampai menanyakan kebenaran isu ijazah Jokowi yang terus bergulir. Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menilai langkah Rosuryo salah lantaran bukti dari penelitian belum tentu sah di pengadilan. Ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru bisa menjadi bumerang hukum bagi para penuding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menyebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Menanggapi hal itu, pakar telematika Roy Suryo memberikan respons yang menyebut pernyataan itu sebagai upaya adu domba. Dikutip dari Tribun Solo, Roy Suryo menyayangkan pernyataan Ariyanto Sutadi yang dinilai sebagai upaya adu domba. Hal itu disampaikan Roy Suryo pada Sabtu 7 Juni 2025. Terlebih, Roy Suryo menyebut pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Lantas Roy Suryo turut menyindir sosok lain termasuk Ali Ngabalin. Pasalnya Ali Ngabalin yang vokal terhadap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ali Ngabalin pun dikenal sosok yang kontra dengan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Diketahui sebelumnya Ariyanto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Ariyanto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi. Ariyanto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari